ya. Tadi alokasi asetnya udah, sektornya gimana? Kalau saya ya buat yang posisi sekarang itu sebenarnya ada beberapa sektor yang sebenarnya saya masih nyaman gitu ya. Pertama adalah perbankan. Ya, ini masih lah ya. Udah lumayan bosen kayaknya teman-teman nih saya bahasnya bank mulu gitu. Cuman kalau kita lihat data in overall perbankannya kemarin, itu intinya sih masih bagus lah ya. Walaupun ya kita akuin lah saya ada perlambatan gitu bahwa kalau di Maret aja kan kelihatan dulu di Februari pertumbuhan kreditnya bisa belasan persen, sekarang cuma 9,8 9,8 9,9% gitu. Jadi ada decelerating lah. Cuman yang saya sebenarnya lumayan appreciate adalah kayak dari sisi funding cost-nya bisa jaga gitu. Maksudnya mungkin pertumbuhan kreditnya nggak yang wow-wow banget gitu ya. Jadi intinya nggak dorong interest income lumayan signifikan. Cuman kalau kita lihat dari sisi posisi liquidity di perbankan ini kan masih bagus gitu ya. Maksudnya kan nggak ketat gitu ya. Uangnya banyak lah sebenarnya buat disalurin. Jadi mereka tuh nggak terlalu agresif buat nyari nyari dana-dana yang mahal gitu. Nah, jadi karena mereka nggak agresif, jadi funding cost-nya lumayan kejaga. NIM-nya lumayan oke lah, masih masih lumayan bagus lah. Jadi itu. Yang kedua, kalau kita ngelihat dari sisi posisi kasa structure, saya lumayan suka sih. Maksudnya beberapa bank ini, khususnya bank-bank buku 4 ya, kan pasti ada sentimen dengan adanya kayak kegagalan bank gitu ya, dengan adanya kegagalan bank di US, dan mereka tahulah akhirnya mekanisme bahwa FDIC itu harus menjamin cuman kayak mereka ada threshold-nya itu tadi. Batasnya nominalnya ada, rate yang mereka bisa guaranteed itu juga ada. Nah, mereka ngeliat itu di Indo juga case yang sama gitu. Jadi, kelihatan bahwa kayak bank-bank buku kecil gitu ya, bank-bank buku 1, 2, 3, itu ada deposit flight itu ke bank-bank buku 4. Jadi, kayaknya kalau posisi sekarang, mereka akan lebih fokus dari sisi uh, resikonya sebenarnya. Jadi mereka nggak akan agresif ngejar return. Nah ini yang sebenarnya resikonya mereka coba avoid gitu, coba hindarin, coba mitigasi. Nah akhirnya kerasa banget nih bank-bank buku 4 itu tuh trennya lumayan bagus. Kelihatan sih kayak contohnya si BCA stabil, Mandiri, BNI, BRI, ini kasanya bagus semua. Terus kita coba lihat kayak private bank gitu ya. Saya kemarin lihat datanya BNGA, private banknya mereka tuh kasanya itu tuh naiknya sampai 200 basis point gitu, sampai 2%. Langsung kayak oh ini berarti kayak trennya bagus. Emang si BNG kan juga kayak mereka lagi ada Okto kan, mereka ada aplikasi Okto itu yang digital, itu yang sebenarnya feature apps-nya itu lumayan menarik dan bagus. Jadi intinya itulah yang dorong. Jadi saya appreciate nih kalau ibaratnya kalau seandainya marketnya ada risiko, concernnya ada, deposit flight itu akan masuk ke bank-bank gede, bank-bank buku 4, dan itu akan memperkuat bank-bank gede gitu ya. Nah jadi bank tuh saya masih jadi jagoan lah. Cuman tetap ya saya saranin sebenarnya bank-bank yang buku 4 ya, maksudnya bank-bank gede, bank-bank BUMN, menurut kita secara positioningnya lebih kuat sih ya dibandingkan bank-bank buku 3, buku 2, buku 1. Jadi bank saya masih jagoan. Kedua yang saya favor sekarang itu adalah ini